Akhir-akhir ini tuh warga di Korea Selatan lagi banyak membicarakan soal shaman. Shaman tuh apa sih? Shaman sendiri ini adalah sebutan buat orang yang punya kemampuan buat berhubungan dengan dunia roh, jiwa leluhur, atau bisa juga dewa tertentu. Jadi shaman ini tuh tugasnya buat jadi penghubung antara dunia manusia dan dunia para roh atau jiwa di alam lain. Nah, di Korea Selatan, meskipun negara mereka bisa dibilang negara maju dan jadi salah satu pusat teknologi dunia, tapi masyarakatnya itu sebagian besar masih percaya sama hal-hal yang berbau supranatural atau hal-hal gaib. Dan beberapa tahun belakangan ini, keberadaan shaman itu mulai populer lagi di sana. Banyak anak-anak muda Korea Selatan biasanya pergi ke shaman buat konseling masalah kerjaan, bisnis, atau percintaan. Biasanya mereka bakalan minta nasihat apakah harus milih kerjaan A atau kerjaan B. Terus ada juga yang minta diramal soal masa depannya. Bahkan beberapa tokoh terkenal di Korea Selatan itu tuh katanya sebelum melakukan sesuatu pasti bakalan minta saran dari seorang shaman. Contohnya kayak Kim Kyun Hee atau istri mantan presiden Korea Selatan yang punya hubungan dekat sama seorang shaman bernama Chun Kong. Konon banyak keputusan-keputusan politik Kim Kyun Hee dan suaminya itu dipengaruhi sama saran dari sang shaman. Selain itu ada juga kasus Min Hee Jin, mantan CEO Adore, agensinya New Jeans yang sering minta nasihat ke seorang shaman sebelum dia ngambil keputusan waktu masih jadi CEO-nya Adore dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita bakalan bahas fenomena shaman di Korea Selatan dan juga negara lainnya. Kita juga bakalan bahas sedikit nih soal sejarah shaman yang dulu punya posisi penting di kerajaan-kerajaan, tapi kemudian dilarang dan sekarang populer lagi. Jadi kalau kamu penasaran, nonton videonya sampai habis. Kalau kalian perhatiin, dalam beberapa tahun terakhir di Korea Selatan itu banyak banget film-film, drama, atau acara yang ceritanya itu mengangkat tema tentang praktik shaman atau shamanisme. Salah satu film terkenal yang nyeritain tentang shaman adalah Exhuma yang tayang tahun 2024 kemarin. Buat yang belum nonton, jadi film Exhuma ini menceritakan tentang kisah seorang shaman muda yang waktu itu dimintain tolong sama suatu keluarga buat nanganin penyakit misterius yang nyerang bayi di keluarga itu. Setelah dicari tahu, ternyata penyakit itu berasal dari kutukan roh leluhur mereka yang gak tenang. Akhirnya kedua shaman ini nih harus cari tahu gimana caranya menghentikan kutukan atau gangguan itu. Film ini bagus sih menurut aku, dan sekarang jadi film Korea terlaris di Indonesia. Nah, Exhuma cuma salah satu dari sekian banyak film dan drama Korea yang nyeritain tentang shaman dengan versi yang lebih modern. Kalau di film-film zaman dulu, shaman itu sering digambarin sebagai sosok yang nyeremin dan agak kuno. Dan penggambaran shaman yang kayak gitu, kuno dan nyeremin, itu sebenarnya udah didesain sama pemerintah Korea sejak zaman kerajaan. By the way, shaman itu kalau diartiin ke Indonesia mungkin mirip sama dukun ya. Tapi kalau kalian cari tahu lebih detail, shaman dan dukun yang biasa kita kenal di Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat berbeda. Bedanya apa? Dukun nih istilah buat nyebut orang-orang yang punya keahlian tertentu atau sedang mempraktekkan ilmu tertentu. Makanya ada yang disebut dukun santet, dukun beranak, dan lain-lain. Sedangkan shaman adalah istilah buat nyebut orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan dunia roh atau spirit. Jadi, shaman ini kayak semacam penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Untuk penganut shamanisme, mereka percaya bahwa setiap tempat, setiap benda, setiap makhluk punya energi kehidupannya sendiri. Dan setiap energi atau roh itu hidup di alam yang berbeda, tapi berdampingan sama alam manusia. Nah, shaman ini tugasnya adalah supaya bisa berkomunikasi dengan para roh atau spirit demi kebaikan atau keselamatan manusia, dan juga untuk menyampaikan perintah atau larangan roh leluhur ke manusia. Intinya, shaman adalah alat komunikasi antara dua alam itu. Kalau di Korea Selatan, shaman itu ada dua jenis yang dibedakan berdasarkan dari mana mereka mendapatkan kekuatan itu. Jenis yang pertama, orang yang jadi shaman setelah mengalami ujian tertentu yang disebut sebagai Kangsinmu. Shaman tipe Kangsinmu ini biasanya punya kemampuan tertentu setelah dia ngalamin pengalaman mistis atau sakit parah. Sakitnya ini nggak bisa disembuhin secara medis, tapi harus melalui ritual tertentu yang disebut Neremgot.
Setelah mereka ngelaluin ritual itu dan nerima takdir mereka sebagai syaman, roh leluhur bakalan masuk ke dalam tubuh mereka dan secara otomatis mereka udah punya kemampuan untuk menjadi syaman. Yang kedua, orang yang jadi syaman secara garis keturunan dikenal dengan sebutan sesubmo. Biasanya syaman tipe ini dapetin kemampuan mereka secara turun-temurun dari keluarga mereka. Nah, kalau syaman yang ada di Korea itu biasanya didominasi sama kaum perempuan yang dikenal dengan sebutan mudang. Tapi ada juga sih syaman laki-laki yang dikenal dengan sebutan baksu, jumlahnya dikit banget. Buat berkomunikasi sama alam roh, para syaman biasanya ngelakuin semacam ritual atau upacara yang disebut sebagai kut. Di dalam ritual itu mereka bakal nyoba buat manggil roh leluhur buat hadir dan merasuki mereka. Rasukan lah ya. Atau bisa juga mereka sendiri yang pergi ke dunia roh dalam keadaan trans. Pas mereka ngelakuin ritual ini, para syaman bakal nari dengan tarian tertentu diiringin sama bunyi lonceng dan gendang yang tujuannya adalah untuk memanggil roh baik dan mengusir roh jahat. Nah, tadi kan dijelasin ya kalau praktek syamanisme tuh udah ada di Korea sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan di beberapa sumber dijelasin kalau syamanisme ini kepercayaan yang paling awal di Korea, yang mungkin dibawa sama nenek moyang bangsa Korea dari wilayah Siberia dan sekitar wilayah Turki dan Mongolia. Syaman sendiri diambil dari kata saman yang dalam bahasa Tungusik artinya orang berpengetahuan atau orang pintar. Di zaman dulu, tepatnya di periode 3 kerajaan tahun 57 sebelum Masehi sampai 668 Masehi, orang yang punya kemampuan syaman ini itu sangat dihormatin di masyarakat dan juga di kerajaan. Mereka tuh kadang jadi penasehat kerajaan dan kadang juga jadi pemimpin di suatu wilayah. Jadi syaman ini tuh dihormatin sama kerajaan, sama masyarakat juga. Semua ini kemudian berubah saat Konfusianisme dan agama-agama lain tuh mulai pada masuk ke Korea. Di masa dinasti Joseon tahun 1392 sampai dengan 1910, elit kerajaan yang menganut Konfusianisme menganggap kalau syamanisme ini ajaran kuno dan tidak pantas. Para penganut syamanisme ditekan dan dibatasi secara hukum. Dan penindasan ini tuh terus berlanjut sampai tahun 1970-an. Sejak masa dinasti Joseon sampai tahun 1970-an, pemerintah Korea itu terus-terusan berusaha buat menghabisi praktek syamanisme. Kuil mereka dibakar, pohon-pohon keramat mereka dihancurin, syaman-syaman ditangkepin, bahkan hal-hal yang berbau syamanisme dilarang untuk ditampilkan di depan umum. Waktu itu pemerintah Korea beralasan bahwa syamanisme adalah kepercayaan yang kuno dan cuma tahayul aja. Kepercayaan syamanisme dipaksa menghilang abis itu dan digantiin sama kepercayaan-kepercayaan lebih modern kayak Buddhisme, Kristen, Taoisme, dan lain-lain. Meskipun syamanisme ini terus berusaha buat dihilangin, tapi kepercayaan terhadap syamanisme masih loh bertahan. Setelah tahun 1970-an, syamanisme bangkit lagi dan tradisinya dianggap sebagai budaya nasional Korea yang harus dijaga. Nah, di zaman sekarang, syamanisme ini mulai populer lagi nih di kalangan masyarakat Korsel. Dan ini menarik banget, soalnya di saat yang bersamaan, banyak masyarakat Korsel yang justru tidak beragama. Data dari tahun 2023 mengatakan jumlah orang yang tidak beragama di Korea Selatan itu meningkat jadi 63% dari total populasi. Dan kebanyakan dari mereka itu anak-anak muda, umur 19 sampai 30-an tahun. Nah, di awal tadi udah disebutin ya kalau syamanisme populer lagi di kalangan anak-anak muda di sana. Bahkan anak muda yang datengin syaman buat konsultasi tentang masa depan mereka, percintaan, dan juga kerjaan itu banyak banget. Mereka prefer konsultasi sama syaman daripada sama psikiater atau tokoh agama loh. Bahkan ada juga anak-anak muda yang justru milih buat mendalami dan menjadi seorang syaman. Gimana menurut kalian soal kepopuleran syamanisme ini? Nggak cuma di Korea aja, syamanisme juga cukup punya pengaruh di Tiongkok dan juga Jepang. Kalau di Tiongkok, syamanisme dikenal sebagai Wuism, yang berarti dukun atau penyihir. Orang-orang yang mempraktekkan syamanisme di Tiongkok disebut sebagai Wu. Dan catatan awal tentang Wu ini ditemuin pada masa dinasti Shang, yaitu sekitar tahun 1600 sampai dengan 1046 sebelum Masehi.
Jadi kita bisa simpulkan ya kalau syamanisme di Tiongkok itu udah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Kayak di Korea nih, syaman di Tiongkok tugasnya sebagai penghubung antara dunia manusia dan juga alam spiritual. Para syaman di Tiongkok biasanya ngelakuin sebuah ritual tertentu buat berkomunikasi dengan para leluhur. Tujuannya macam-macam, mulai dari minta bantuan, nyembuhin penyakit, memprediksi masa depan, atau bisa juga sebagai pengantar pesan dari leluhur ke keluarga mereka yang masih hidup. Di masa dinasti Shang, para syaman ini dikatakan bisa punya posisi yang bagus di pemerintahan dan juga mereka sangat dihormatin juga nih sama masyarakat. Salah satu syaman terkenal yang sempat hidup di masa dinasti Shang adalah Wu Shan. Dia ini dikenal sebagai perintis ilmu pengobatan Tiongkok kuno dan salah satu astronom kuno Tiongkok. Dia biasanya jadi penghubung antara raja dengan dunia spiritual, begitu juga sebaliknya. Sama kayak syamanisme di Korea, syamanisme di Tiongkok awalnya dianggap sebagai sesuatu yang penting di lingkungan kerajaan. Tapi lama-kelamaan, para penganut Konfusianisme di masa itu menganggap kalau ajaran syamanisme sebuah ajaran yang irasional alias logika mistika. Akhirnya para pejabat pemerintahan yang menganut Konfusianisme waktu itu banyak ngeluarin larangan ke penganut syamanisme dan praktek-praktek mereka pun dibatasi. Waktu dinasti Qing berkuasa dari tahun 1644 sampai 1912, syamanisme di Tiongkok berkembang lagi dan sempat didukung sama pemerintahan dinasti Qing. Tapi habis itu syamanisme mulai banyak ditinggalin sejak peristiwa revolusi kebudayaan tahun 1966 yang diluncurin sama pemimpin Partai Komunis Tiongkok waktu itu, Mao Zedong. Di dalam kampanye revolusi kebudayaan ini, Mao Zedong pengen ngilangin semua tradisi-tradisi lama termasuk kepercayaan syamanisme. Dan sejak saat itu, syaman atau syamanisme itu jarang muncul lagi. Mungkin masih ada ya di daerah-daerah terpencil di Tiongkok. Kalau di Jepang, syamanisme udah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Syamanisme di Jepang dikenal dengan sebutan Minzoku Shinko atau kepercayaan rakyat. Kepercayaan ini udah jauh ada sebelum munculnya kepercayaan Shinto. Bahkan di beberapa sumber disebutin bahwa agama Shinto itu awalnya dari Minzoku Shinko. Orang-orang Jepang di masa lalu tuh percaya kalau setiap fenomena alam, penyakit, kemalangan manusia, itu tuh pasti ada hubungannya sama roh-roh yang mendiami alam spiritual. Makanya mereka ngelakuin ritual nih buat berkomunikasi dengan para dewa atau kami supaya bisa terhindar dari bahaya atau penyakit. Di Jepang ada beberapa jenis syaman atau orang yang dianggap bisa berkomunikasi dengan para dewa atau leluhur. Tapi yang paling populer adalah sosok yang disebut sebagai Miko dan juga Itako. Di Jepang zaman dulu, biasanya sebuah klan atau suku kan dipimpin sama seorang syaman tuh. Kalau laki-laki disebut Okami, sedangkan perempuan disebut Himiko. Mereka jadi pemimpin karena dianggap sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan kami atau dewa. Bisa meramal masa depan, bisa ngelindungin penduduk desa dari hal negatif. Miko nih biasanya ngelakuin ritual-ritual tertentu yang bisa bikin mereka berkomunikasi kepada dewa dengan cara kerasukan. Tapi semenjak agama-agama baru mulai masuk ke Jepang, tugas Miko digantiin dan mereka cuma kerja di sekitar kuil. Selain Miko, ada juga syaman yang punya gangguan penglihatan yang disebut Itako. Itako nih seorang syaman perempuan yang ngalamin kebutaan yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh orang yang udah meninggal. Awal mula kemunculan seorang Itako sangat menyedihkan. Jadi nih di zaman dulu, perempuan muda Jepang yang ngalamin gangguan penglihatan biasanya nggak punya pilihan lain buat bertahan hidup selain menjadi seorang Itako. Buat jadi Itako, mereka dilatih dengan metode tertentu dan harus menghafal teks-teks ritual yang panjang. Salah satu ritual yang unik yang biasa dilakukan Itako adalah ritual Kuchiyose, alias manggil roh manusia yang udah meninggoy. Biasanya anggota keluarga yang udah meninggoy bakal datengin Itako, minta tolong ke Itako supaya bisa berkomunikasi dengan anggota keluarga mereka yang ada di alam lain. Di sini Itako bakalan masukin kondisi trans dan biarin roh manusia yang udah meninggal buat masukin tubuh Itako dan berbicara menggunakan tubuhnya. Biasanya para Itako bakal berkumpul di Gunung Osore, Prefektur Aomori, dan ngelakuin ritual pemanggilan arwah di sana. Kami tidak tahu apakah ritual ini masih ada sekarang atau tidak ya. Dan itulah beberapa fenomena unik tentang syamanisme di 3 negara. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih syamanisme seru banget, apalagi gara-gara nonton Exhuma ya.
kayaknya heboh banget gitu kalau lagi ritual. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Buat yang belum nonton, jadi film Exhuma ini menceritakan tentang kisah seorang shaman muda yang waktu itu dimintain tolong sama suatu keluarga buat menangani. Kalau di film-film zaman dulu, shaman itu sering digambarin sebagai sosok yang nyeremin dan agak kuno. Salah. Antara dunia manusia dan juga alam